Jadi dilihat dari data kategori ekonomi di semua kategori di segmen ekonomi, Prabowo unggul dengan keunggulan tertinggi ada di segmen wong cilik, yaitu yang pendapatannya di bawah 2 juta per bulan di angka 44,5%. Jadi kalau dilihat dari tren ini, pertama bahwa pendidikan bawah dan pendidikan menengah itu Prabowo Gibran unggul. Pendidikan atas ini yang unggul adalah Anies Muhaimin. Dari kategori usia, ini di semua segmen usia Prabowo Gibran unggul dengan dukungan terbesar di usia muda di angka 30 sampai 30 tahun ke bawah ya, 51,9%. Bagaimana dengan kategori agama Islam? Kita bagi dua saja, Islam dan non-Islam. Ini dengan populasi yang besar di Islam. Siapa yang unggul? Sejauh ini yang unggul adalah Prabowo Gibran di angka 43,3%. Kemudian bagaimana dengan kategori gender, laki-laki dan perempuan? Ini di dua kategori ini Pak Prabowo Gibran unggul dibandingkan dengan yang lain dengan keunggulan tertinggi. Ini juga menarik karena ternyata keunggulan tertingginya ada di kaum perempuan. Kemudian dari sisi suku, ini juga menarik untuk kita kaji. Memang Prabowo Gibran unggul di 5 suku, Anies Muhaimin di 3 suku, Ganjar Mahfud ada unggul di 1 suku. Ketika yang lolos misalnya Pak Ganjar Mahfud dengan Pak Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya ini memang Prabowo di angka 53,2%, Ganjar Mahfud di angka 31%. Ada perbedaan sekitar 22,1%. Jika yang lolos adalah pasangan nomor 1 atau Anies Muhaimin, ini adalah peta head to head-nya. Jadi Prabowo mendapatkan 56,2%. Kemudian Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di angka 28%. Ada yang menyatakan tidak tahu tidak jawab di angka 13,8%. Sehingga dilihat dari ini Prabowo Gibran juga unggul telak di atas 20% ketika berhadapan dengan Anies Muhaimin. Jadi dilihat dari data ini Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin terus menaik, Ganjar Mahfud itu menurun sebagaimana kita saksikan bersama. Ini bisa jadi karena memang blunder kubu Ganjar, dan blunder ini jika tidak ditanggulangi atau ada perubahan strategi bukan tidak memungkinkan bahwa ada resiko bisa gugur untuk masuk ke putaran kedua. Yang pertama adalah Ganjar tolak Piala Dunia U20. Jadi bagaimana blunder yang ada ini mempengaruhi elektabilitas misalnya, ini bisa kita lihat, kita perbandingkan ketika di bulan Maret 2023 itu elektabilitas Ganjar Pranowo masih sendiri waktu itu di angka 36,2%. Dengan adanya blunder ini menjadi 32,4%. Ini di bulan April 2023. Jadi blunder-blunder yang ada itu memang menurunkan elektabilitas dari pasangan ataupun dari individu yang ada. Dan yang kedua kita coba menganalisa juga. Jadi blunder yang kedua, kubu Ganjar atau PDIP kritik keras Jokowi, mulai dari isu dinasti, demokrasi mendung, neo orde baru, yang mana kita rekam dari Oktober misalnya, mulai dia muncul isu-isu ini, di November awal sudah terlihat ada penurunan dari 35,3% menjadi 28,6%. Di November akhir ini menjadi turun lagi di angka 24,9%. Jadi dalam jangka waktu yang tidak relatif lama, ini ada penurunan 9,5% ya, hampir 9,6%.
Jadi memang blunder-blunder yang dilakukan itu juga kasus nyata ini menurunkan elektabilitas dari perorangan maupun juga pasangan capres-cawapres.